Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah taqriran bihi wa tauhidan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan i'tikaf kita malam ini seluruhnya disertai dengan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Semoga seperti ini Allah kumpulkan kita di masjid ini, seperti ini juga kelak Allah kumpulkan kita di surga Firdaus a'lanya. Amin ya rabbal alamin. Kesempatan yang sangat berbahagia ini insya Allah kita akan membahas malam ini seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang masya Allah tabarakallah bukan hanya pastinya terkenal di dunia, tapi juga sangat terkenal di akhirat. Ini adalah sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang mampu berperang, bukan hanya mengandalkan pedangnya, tapi juga mengandalkan lisannya. Jadi sahabat ini main pedangnya, masya Allah, luar biasa. Tapi ketika dengan main lisannya pun juga luar biasa. Dan dengan menggunakan kecerdasannya pun sangat luar biasa. Jadi terkenalah ini adalah pejuang daripada Rasulullah SAW yang memiliki kekuatan lisan dan pedangnya. Ini adalah Abdullah bin Rawahah. Iya. Atau sangat terkenal juga seorang yang syahid. Syahid di mana? Syahid di medan pertempuran, yakni perang Mu'tah, yang telah kita bahas di pertemuan tentang Khalid bin Walid. Ini berkaitan ada perang Mu'tah. Beberapa pekan yang lalu kita pun pernah membahas tentang Ja'far bin Abi Thalib. Ini pun adalah tentang perang Mu'tah. Ada bahkan Zaid bin Harithah, ini pun berkaitan dengan perang Mu'tah. Iya. Sudah banyak berkaitan dengan perang Mu'tah. Karena apa? Karena berkaitan dengan 3 panglima perang yang memang dipilih oleh Rasulullah SAW. Salah satunya adalah Abdullah bin Rawahah. Kita mulai dengan waktu yang sangat singkat ini. Abdullah bin Rawahah, masya Allah tabarakallah. Iya. Beliau lahir di Madinah, dan pada waktu itu Madinah masih dikatakan Yathrib. Dulu namanya Yathrib, kalau sekarang Madinah. Namun hari ini jika kita, punten bahasanya, sok tahu tentang sejarah gitu ya, lalu kita akan mengatakan mau haji atau mau umroh, ditanya, Bapak nanti mau umroh? Iya. Mau ke Mekah dulu apa Yathrib dulu? Jangan. Karena Rasulullah sudah tidak suka lagi setelah diganti Madinah, jangan lagi sebut Yathrib. Tapi kenapa kita sekarang katakan Yathrib? Kita cerita dulu sebelum Madinah dikatakan Madinah. Iya, kalau sekarang kalau menceritakan kisah lama, katakan dulu namanya Yathrib. Kalau mau mengatakan Yathrib, bilang dulu yang namanya Yathrib. Dulu. Karena Rasulullah tidak lagi menyebutkan Yathrib, karena Rasulullah menyatakan ini adalah Madinah. Gitu ya. Jadi jangan pernah ketika mau haji, mau umroh, saya mah nanti insya Allah ke Yathrib dulu. Orang apa itu Yathrib? Makanya belajar. Itu Yathrib Madinah. Jangan. Kalau sekarang katakan apa? Madinah. Ya. Dulu namanya Yathrib, lahir di sana. Dan masya Allah tabarakallah, ini adalah Abdullah bin Rawahah. Dari hidup di Madinah sangat pandai membaca. Sangat pandai menulis. Maka sangat terkenal dengan syair-syairnya. Kalau sekarang mungkin terkenal ada dengan medsosnya.
Iya, ataupun dengan yang namanya channel TV-nya atau channel YouTube-nya. Orang baru senang melihatnya, ngefollow, begitu ya. Kalau dulu itu adalah terkenal seseorang karena syairnya. Karena orang pandai bersyair langsung bisa memahami dan menghafalkan karena kelihayan mereka bersyair. Ini gambarannya, iya. Jadi penyair pada waktu itu yang sangat terkenal di zaman Rasulullah ada yang namanya Abdullah bin Rawahah. Iya, lalu ada Hassan bin Thabit, lalu yang namanya Ka'ab bin Malik. Tapi masing-masing punya keahlian syairnya di bidang apa. Kalau Abdullah bin Rawahah syairnya dalam membangkitkan semangat berperang. Dan syairnya Abdullah bin Rawahah itu bisa melontarkan syair-syair yang membuat orang-orang kafir pada waktu itu ketika mendengarkan syair-syair saat mau berperang dikeluarkan oleh Abdullah bin Rawahah itu ketakutan dengan syairnya. Kenapa? Ancaman yang dahsyat dengan syair-syairnya. Itu Abdullah bin Rawahah. Iya. Jadi kalau memuji Nabi, memuji Rasulullah terkenal dengan Ka'ab bin Malik misalnya, atau keindahan-keindahan tentang syariat terkenal dengan Hassan bin Thabit misalnya, Hassan bin Thabit. Tapi kalau menceritakan tentang syiar, gagah, perang, medan perang, membangkitkan untuk semangat juang, itu adalah Abdullah bin Rawahah. Jadi para penyair ada, namun masing-masing ada di bidangnya ketika menyampaikan tentang syairnya. Abdullah bin Rawahah ini adalah kaum Ansor, tapi sebelum namanya Ansor, ini adalah gabungan antara Khazraj dan namanya Aus. Aus dan Khazraj ini adalah penghuni di kota Madinah sebelum Rasulullah tiba ke Madinah. Ada Aus, ada Khazraj. Dua kabilah ini selalu berperang. Diadu dombakan terus sama orang-orang Yahudi yang ada di sana. Dan selalu terjadi peperangan. Dan yang paling ditakuti oleh Aus itu adalah salah satunya Abdullah bin Rawahah. Dan karena Abdullah bin Rawahah salah satu orang terkemuka dari Khazraj. Jadi kalau sudah Abdullah bin Rawahah, ini orang terpandang, pimpinan yang ada di Khazraj. Namun setelah Rasulullah datang, Aus dan Khazraj bersatu. Kuat, kokoh, maka disebutlah Aus dan Khazraj ini sebutan baru namanya Ansor. Jadi kalau ayahanda bunda bertanya, siapa itu Ansor? Ansor itu gabungan antara Aus dan Khazraj. Iya. Kenapa digabungkan? Karena dulu ribut terus. Siapa yang bikin ribut? Orang-orang Yahudi. Emang orang Yahudi mah senangnya bikin ribut orang. Iya. Memang begitu dari dulu juga. Maka apa yang terjadi? Digabungkan Rasulullah menjadi Ansor. Kalau dalam Al-Quran mengatakan, As-sabiqunal awwalun minal muhajirina wal ansor. Orang-orang yang pertama kali as-sabiqun yang masuk Islam di awal-awal, mereka adalah muhajirin dan ansor. Siapa ansor? Aus dan Khazraj punya gelar baru Ansor. Sekarang penuh dengan kedamaian. Kapan masuknya yang namanya Abdullah bin Rawahah? Masuk Islamnya Abdullah bin Rawahah atas ajakan dai yang dikirim oleh Rasulullah SAW. Seseorang yang sangat terkenal, santun, tata cara dakwahnya indah, tata cara dakwahnya penuh dengan hikmah, nikmat didengar. Siapa? Mus'ab bin Umair. Pernah kita ceritakan Mus'ab bin Umair. Insya Allah cari lagi YouTube-nya di MRB. Ada nggak Mus'ab bin Umair? Iya, biar nyambung semuanya. Mus'ab bin Umair seperti apa? Mus'ab bin Umair ini adalah orang diutus oleh Rasulullah SAW untuk berdakwah. Jadi Rasulullah hijrah ke kota Madinah, tidak tiba-tiba langsung ke kota Madinah, disiapkan di kota Madinah. Siapa utusan pertama kali, duta pertama kali yang dikirim oleh Rasulullah? Dari semua sahabat, Mus'ab bin Umair. Mus'ab berangkat. Untuk kemana? Ke Madinah. Dakwah di sana. Berhasil dakwanya? Berhasil. Berapa lama dakwah di sana? Kira-kira 3 tahun. Maka saat itulah Mus'ab bin Umair mengirim surat kepada Rasulullah dengan mengatakan, Aqbil alaina ya Rasulullah, datanglah kepada kami ya Rasulullah Madinah. Demi Allah, tidak ada kaum Ansor atau Khazraj dan Aus, semua rumahnya kecuali mendambakan kehadiranmu untuk masuk Islam.
atau untuk datang engkau ke kota Madinah. Maka Rasulullah datang ke kota Madinah disambut dengan tola al-badru alaina min saniyatil wajah. Itu memang sudah dipersiapkan. Dipersiapkan apa? Kerinduan orang-orang Ansor kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang pertama kali? Mus'ab bin Umair diutus, berarti punten Abdullah bin Rawahah ini adalah atas ajakan siapa? Mus'ab bin Umair. Berarti pahala Abdullah bin Rawahah semua juga tumpah untuk Mus'ab bin Umair. Ya, luar biasa. Karena apa? Ini adalah orang yang mengajak orang Madinah. Punten, Islamnya orang Madinah semuanya sampai hari ini. Apabila keturunan-keturunan dari sahabat ini masuk Islam, yang ahli Madinah, kan banyak keturunan-keturunan sahabat yang masih ada di kota Madinah. Sampai hari ini mereka Islam, orang Madinah yang memang kakek nenek moyangnya itu berasal dari para sahabat yang Islamnya karena Mus'ab bin Umair, hari ini pahalanya tetap mengalir kepada Mus'ab bin Umair. Dahsyat sekali. Ini adalah dai yang pertama kali. Tapi berapa banyak orang datang ke kota Madinah nggak ingat Mus'ab bin Umairnya. Padahal Madinah ini dulu dakwah pertama kalinya oleh Mus'ab bin Umair. Makanya kalau mau ke Madinah paling tidak pelajari itu Mus'ab bin Umair itu seperti apa. Iya, Abdullah bin Rawahah. Maka di baiat Aqabah kan ada yang pertama, baiatnya itu ada yang kedua. Nah kalau yang kedua, Mus'ab punten Abdullah bin Rawahah ikut hadir. Pada waktu itu kira-kira 70-an orang dari kota Madinah ataupun dari kota Yathrib, yaitu namanya pada waktu itu karena belum hijrah Rasulullah, datang dan berbaiat kepada Rasulullah. Baiatnya apa? Di antaranya setia kepada Rasulullah. Di antaranya punten bukan hanya setia kepada Allah dan Rasulnya, namun menawarkan, meminta kepada Rasulullah untuk datang ke kota Madinah. Ini di baiat yang kedua itu. Dan di situ ada Abdullah bin Rawahah. Kata Abdullah bin Rawahah, saya tidak bisa melupakan begitu dikenalkan oleh sahabatnya. Karena pada waktu itu pada datang gitu ya. Ini adalah Abdullah bin Rawahah. Rasulullah mengatakan, asyair, gitu kata Rasulullah. Syair, penyair gitu. Sampai saya merasa tersanjung karena Rasulullah mengenalku. Subhanallah. Asyair, Masya Allah. Itu luar biasa. Asyair. Jadi kata Abdullah bin Rawahah, beliau mengenalku. Jumpa pertama kali. Hari itu beliau mengatakan begitu kata, ini ya Rasulullah Abdullah bin Rawahah. Rasulullah asyair, asyair, penyair, penyair kota Madinah. Ahlan, ahlan. Masya Allah. Itu kata Abdullah bin Rawahah, saya tidak melupakan itu. Perjumpaan pertama kali langsung mengatakan syair. Iya. Dan kita langsung saja. Abdullah bin Rawahah, Allahu Akbar. Akhirnya ikut dalam 73 orang yang baiat Aqabah yang kedua. Di antaranya adalah, ya Rasulullah, ini pun semuanya. Kami tunggu engkau di kota Madinah. Kami menunggumu di kota Madinah. Lalu Rasulullah mengatakan, saya akan datang ke kota Madinah, insya Allah, tapi dengan syarat. Salah satu syaratnya itu adalah diantaranya, apakah kalian siap untuk menjagaku seperti menjaga keluarga kalian? Itu intinya. Apakah engkau siap membelaku seperti engkau membela keluarga kalian? Kalau ada apa-apa kepadaku, misalnya ada orang yang akan menyerangku, ada orang yang ingin membunuhku, apakah engkau akan membela seperti membela keluargamu, seperti membela istrimu, seperti membela anak-anakmu, seperti membela keluargamu? Semua para sahabat kaum Ansor yang hadir pada waktu itu mengatakan, kami siap untuk melakukan hal ini, namun kami tanya, jika kami melakukan apa yang kau inginkan tadi, apa yang akan kami dapatkan? Rasulullah katakan, jannah, sorga. Maka orang Ansor pada hari itu, waktu itu mengatakan, sepakat ya Rasulullah. Kami tidak akan pernah mengingkari perkataan itu. Maka itulah mulai ikatan Rasulullah untuk hijrah ke kota Madinah. Iya. Abdullah bin Rawahah sudah masuk Islam 3 tahun sebelum Rasulullah datang ke kota Madinah. Apa yang terjadi? Kita langsung saja. Yang namanya Abdullah bin Rawahah tadi masuk karena yang namanya siapa? Mus'ab bin Umair. Berarti Abdullah bin Rawahah termasuk as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Dan punten, Abdullah bin Rawahah mengikuti semua perang yang diikuti Rasulullah. Badar ikut, Uhud ikut, Khandaq ikut, sampai ikut gali dalam Khandaq juga.
Lalu apalagi yang namanya di Hudaybiyah atau namanya umroh atau yang namanya Bai'atul Ridwan, ikut. Masya Allah. Jadi semua peperangan Khaybar ikut. Semuanya. Iya, yang tidak ikut ini punten dalam artiannya Futuh Mekah tidak, karena di Mu'tah sudah wafat. Iya. Tapi semua peperangannya ikut dan ikut dan ikut. Jadi kalau dikatakan yang namanya Abdullah bin Rawahah tidak pernah absen dalam peperangan, mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini untuk dipegang baik-baik, iya. Dan kalau waktu dalam berperang ini yang tadi sampaikan Abdullah bin Rawahah ini dahsyat untuk apa namanya? Dahsyat untuk berperang dengan kata-katanya, dengan lisannya. Salah satu yang ada ketika dalam berperang sudah siap menghadapi musuh, Abdullah bin Rawahah menyampaikan kata-kata yang sangat tajam sekali. Di antara syair salah satu contohnya ya, dengan berbagai macam gaya kata-kata yang diucapkan, Abdullah bin Rawahah menyampaikan syair sebelum pedangnya datang, sebelum pasukan itu tiba, tapi sudah dilontarkan kata-kata itu dan sudah disampaikan dengan mengatakan khallu banil kuffar an sabilihil yauma nadribukum ala tanzili, ya, darban yuzilul hamam atau yuzilul ham an maqilihi wa yadhalul khalilu an khalilihi, ya Arab inni mu'minun biqalilihi faqala lahu Umar. Ini kata Umar nanti, iya. Jadi ketika mengatakan ucapannya khallu banil kuffar an sabili, silahkan orang kafir berada di jalannya, mau ngapain saja terserah. Tapi ingat, hari ini syiar kita akan melumpuhkan kalian, akan memisahkan antara saudara dengan saudaranya. Maksudnya apa? Akan wafat, akan terpisah, akan satu mati, satu enggak, ataupun dua-duanya mati, berarti terpisah dua-duanya. Maksudnya dengan syair-syair ancaman. Lalu Umar bin Khattab mengatakan, ya Abdullah bin Rawahah, ingat, kata Umar bin Khattab, engkau jangan mengucapkan syair di belakangmu itu Rasulullah. Iya, ini waktunya perang, buat apa mengatakan syair? Kata Umar bin Khattab, apa kata Rasulullah? Hei Umar, biarkan dia melontarkan syair-syairnya, karena syair-syairnya itu lebih tajam daripada pedang kita. Kata Rasulullah, ya biarkan. Kenapa? Karena syairnya akan menyakiti hati mereka, karena syairnya akan menakuti mereka. Bahkan syairnya lebih tajam daripada pedang. Luka hatinya lebih dahsyat daripada luka yang nanti kita kenakan oleh pedang kita. Maka Umar bin Khattab mengatakan, lanjutkan syairmu wahai Abdullah bin Rawahah. Jadi Abdullah bin Rawahah memang spesialis kalau untuk berperang, melanturkan apa? Syair-syair yang luar biasa. Sehingga orang itu kalau melihat Abdullah bin Rawahah, ini penyair. Tapi apa? Ahli di dalam apa? Di dalam syair melontarkan perang. Jadi kalau melontarkan perjuangan. Jadi kalau seandainya mau berjuang, itu keluarkan Abdullah bin Rawahah, baru mengeluarkan kata-kata syairnya yang tadinya agak bagaimana gitu, bangkit. Kan ada orang yang bisa menyampaikan apa namanya semangat kepada siapa yang mendengarnya, terutama di dalam peperangan. Masya Allah. Kan ada orang kalau seorang sedang berbicara, kita nggak tersentuh untuk bersedekah. Tapi kalau seorang ulama ini berbicara tentang sedekah, kok bisa tersentuh ya? Gitu. Karena keahliannya membicarakan tentang sedekah. Ada orang yang keahliannya membicarakan tentang keagungan Allah, plek kena ketika menceritakan tentang keagungan Allah. Tapi ini Abdullah bin Rawahah syairnya menyampaikan tentang apa namanya? Urusan di dalam masalah jihad fisabilillah. Kita lanjutkan. Abdullah bin Rawahah, Masya Allah, kalau digambarkan tadi seorang yang berjuang dengan pedangnya juga dengan lisannya. Dan punten, Abdullah bin Rawahah sawwama, qawwama. Artinya apa? Orang ini kalau pasti semua para sahabat qawwam itu pasti tidak pernah ketinggalan yang namanya qiyamul lail. Tapi kalau untuk yang namanya saum, semua para sahabat mengatakan Abdullah bin Rawahah orang yang sangat disiplin. Kenapa? Dalam satu perjalanan dalam peperangan panas sampai semua sahabat menutup tangannya di wajahnya. Karena apa? Saking panasnya. Iya. Dan semua sahabat pada waktu itu saking panasnya semua menutup kepalanya seperti ini. Karena apa? Saking panasnya kena wajah. Dan pada waktu itu tidak ada di antara kami yang sanggup berpuasa kecuali Rasulullah dan Abdullah bin Rawahah. Sanggup puasa. Iya. Dalam artian mengatakan memang ketaatan dan luar biasanya, fisiknya juga luar biasa. Di antara kami tidak ada yang sanggup melaksanakan ibadah saum kecuali Abdullah bin Rawahah.
Itu gambarannya. Subhanallah. Ini Abdullah bin Rawah. Benar-benar memang kalau melihat daripada ketaatan Abdullah bin Rawah seperti itu. Bahkan ada satu riwayat yang luar biasa. Saking taatnya kepada Rasulullah SAW. Abdullah bin Rawah masih di luar mau masuk masjid. Jalan. Rasulullah sedang di mimbar. Lalu Rasulullah mengatakan kalimatnya, sahabat-sahabatku, duduklah, duduklah. Abdullah bin Rawah masih di luar. Tapi mendengar kata Rasul, duduklah, duduk di luar. Duduk di luar, ya, nggak jalan, duduk di luar. Setelah itu Rasulullah menyampaikan apa dan apa dan apa, Abdullah bin Rawah cuma mendengar, duduk. Kata Rasulullah, duduklah kalian, duduklah kalian. Padahal Abdullah bin Rawah belum masuk masjid, tapi mendengar kata-kata Rasulullah, ucapan duduklah, duduklah Abdullah bin Rawah. Selesai, duduk. Lalu apa yang terjadi? Yang terjadi selesai semuanya sahabat keluar. Kamu kenapa duduk di sini? Bukan di dalam. Tadi pas saya dengar Rasulullah mengatakan duduklah, pas saya lagi di sini, saya langsung duduk. Kenapa? Saya takut maksiat kepada Rasulullah. Subhanallah, segitunya. Maka langsung dilaporkan, ya Rasulullah, itu aneh tuh Abdullah bin Rawah. Kenapa? Dia duduk karena engkau mengatakan duduklah. Iya. Katanya takut bermaksiat kepadamu sehingga dari luar aja dengar langsung duduk. Bagaimana pendapatmu? Rasulullah katakan, zawadahu ta'atulillah. Semoga Allah memberikan ketaatan lebih dahsyat lagi kepadanya. Saking hormatnya kepada Rasulullah, disuruh duduk langsung duduk, padahal masih di luar. Subhanallah. Ini adalah bukti daripada kalau dikatakan ketaatannya kepada siapa? Abdullah bin Rawah. Masya Allah. Iya. Saya sampaikan lagi. Abdullah bin Rawah ini kata langsung apa manaqibnya atau keutamaan-keutamaan yang ada. Abdullah bin Rawah, subhanallah, iya, sering mengajak siapapun di antara sahabat Rasul untuk duduk berbincang saling menasehati. Kalau sahabat datang, Assalamualaikum, waalaikumsalam, mau kemana? Saya mau ke sana, santai nggak? Iya lagi nyantai. Ijlis bina sa'ah wa nu'minu sa'ah. Ayo kita beriman 1 jam aja. Maksudnya, mari kita beriman 1 jam saja. Mari kita beriman 1 jam saja. Itu perkataan Abdullah bin Rawah yang terbiasa diucapkan. Ijlis bina wa nu'minu sa'ah. Duduk sebentar dan kita beriman 1 jam saja. Maka ada seorang sahabat semacam protes ke hadapan Rasulullah. Ya Rasulullah, masa Abdullah bin Rawah setiap orang yang jalan lalu diajaknya duduk sebentar, kalau nggak sibuk ijlis, duduk sebentar, kita beriman 1 jam saja. Masa iman cuma 1 jam ya Rasulullah? Itu. Masa iman 1 jam? Ini Abdullah bin Rawah selalu begitu. Ijlis bina wa nu'minu sa'ah. Ayo kita beriman 1 jam saja. Setiap orang ada sahabatnya yang lagi duduk, lagi santai. Ayo kita beriman 1 jam. Ada orang sahabat lagi, yuk kita beriman 1 jam. Lagi, yuk kita beriman 1 jam. Bagaimana ya Rasulullah tanggapanmu? Kata Rasulullah mengatakan kata-katanya, Allahu Akbar, innahu yuhibbul majlisul ilm. Sesungguhnya dia ini adalah sangat mencintai majelis taklim dan dia ini ingin selalu dibanggakan oleh Allah di depan para malaikat. Karena tidak ada orang yang duduk di majelis taklim kecuali Allah membanggakan di depan para malaikat, kecuali malaikat membanggakan di depan Allah. Saling dibanggakan. Ayahanda Buddha jangan punten ya. Kita duduk di tempat ini, kita disebut oleh Allah namanya satu persatu. Tidak ada yang tidak disebut nama kita satu persatu hari ini, jam ini, saat ini. Disebut oleh Allah satu persatu. Kenapa? Duduk di majelis ta'lim. Dan Allah banggakan. Wahai malaikatku, wahai malaikat-malaikatku, lihatlah hamba-hambaku duduk untuk mendengarkan keagungan Allah, keagungan syariat Islam, keagungan kekasih-kekasihku. Bukankah para sahabat itu kekasih Allah? Maka Allah membanggakan di depan para malaikat. Bagaimana caranya? Di antaranya adalah menyebut satu persatu. Wa yadhkuru fiman indahum. Menyebut satu persatu. Tahu teman-teman semuanya setelah menyebut satu persatu apa yang terjadi? Malaikat mencatat namanya satu persatu. Apapun yang disebutkan nama itu, malaikat catat, malaikat catat, malaikat catat. Setelah itu apa? Lalu malaikat bertanya, Ya Rabb, kami telah menulis nama-namanya, aku apakan nama-nama ini? Bunda, ayahanda tahu jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Aliqhum bi abwabil jannah, tempelkan nama-nama itu di pintu-pintu surga. Allahu Akbar, jawab. Nah, Rasulullah mengatakan,
Kata Rasulullah ketika ya Rasulullah, itu Abdullah bin Rawah bilang ayo kita beriman 1 jam, beriman 1 jam. Maksudnya itu apa? Rasulullah mengatakan ucapannya innahu yuhibbul majlis al-ilm, sesungguhnya dia itu hobi untuk majlis taklim, karena tidak ada yang duduk di majlis taklim kecuali Allah banggakan di depan para malaikat, karena dia ingin dibanggakan oleh Allah di depan para malaikat. Duduk 1 jam, duduk 1 jam, iman 1 jam. Maksudnya apa? Ingin duduk di majlis taklim walau hanya 2 orang. Halo hanya 2 orang. Bukankah Rasulullah mengatakan idza marartum bi raudhatin min riyadil jannah farta'u? Jika kalian mendengar di situ ada taman sorga, duduklah sejenak. Kenapa duduk sejenak? Karena di situ ada taman sorga. Ditanya, ya Rasulullah, taman sorga itu apa? Jawabannya, majlis taklim. Masya Allah. Rumah yang pertama kali dijadikan majlis taklim, ini adalah rumahnya siapa? Rumahnya yang namanya siapa itu? Darul Arqam. Itu rumah Darul Arqam itu. Pertama kali Rasulullah bikin majlis di rumah itu Darul Arqam. Darul Arqam itu rumah yang pertama kali yang Rasulullah buat majlis di Darul Arqam. Makanya Darul Arqam Ibnu Arqam ini begitu datang ke kota Madinah, hijrah ke kota Madinah, orang lain kan langsung, ayo kita persaudarakan, ayo antara Ansor dan Muhajirin persaudarakan. Wahai Ansor, silahkan bantu Muhajirin. Yang tidak punya rumah kasih rumah, yang tidak punya tempat kasih tempat. Begitu kan kaum Ansor bantu Muhajirin, tapi tidak untuk Arqam. Kata Rasulullah, untuk Arqam saya yang membuat rumahnya, saya yang membuat tempatnya, saya yang membeli tanahnya, karena dia telah berjasa kepada kita. Uang Rasulullah untuk membeli tanah Darul Arqam atau untuk Arqam Ibnu Arqam. Kita nggak punten ya, bukan maksudnya apa-apa. Kita kadang-kadang meremehkan yang namanya Arqam Ibnu Arqam. Tapi kalau lihat jasanya itu besar. Jadi kalau bunda sekarang ayahanda mendirikan majlis di rumah, ada majlis di rumah, dirikan majlis di rumah, walaupun hanya untuk keluarga, walaupun hanya untuk mungkin istri, suami, anak, atau teman-teman dekat, itu sudah dari sananya ada. Darul Arqam. Iya. Innahu yuhibbul majlis, sesungguhnya dia suka majlis. Allahu Akbar. Terutama punten yang namanya siapa? Yang namanya Abdullah bin Rawah itu suka duduk di majelis taklim kalau duduk bersama siapa? Abu Darda. Ini Abu Darda ini pamannya Abdullah bin Rawah. Diajak Islam nggak mau. Kekeh dengan apa? Kekeh dengan yang namanya apa itu? Berhalanya. Subhanallah. Kekeh dengan berhalanya. Tahu apa yang terjadi? Diintip, dipantau, dilihat. Begitu Abu Darda keluar, datang. Abu Darda ada nggak? Ada, nggak ada. Karena pamannya kan. Masuklah ke dalam rumah. Berarti istrinya Abu Darda ya bibinya. Masuk ke dalam. Setelah datang, masuk ke dalam, ada berhala yang besar. Maka berhala yang biasa disembah oleh Abu Darda, bawa yang namanya kapak, dipotong satu-satu, dihancurkan satu-satu. Dalam beberapa riwayat, memang banyak riwayat, ketika para sahabat termasuk Khalid bin Walid menghancurkan berhala yang besar di kota Mekah, ataupun berhala-berhala yang ada diagungkan oleh orang-orang kafir pada waktu penyembah berhala, itu banyak teriakan dari yang namanya berhala itu. Makanya kalau mengatakan, Ustaz Abdul Somad mengatakan di berhala itu ada jinnya, memang begitu. Iya. Kenapa? Nah, ini ketika dalam beberapa riwayat ketika yang namanya siapa ini? Yang namanya Abu Darda menghancurkan berhala itu, ada yang mengatakan, ahlaktani ya Ibn Rawah. Kamu telah menghancurkan aku ya Ibn Rawah. Ada suara begitu, kamu telah hancurkan aku ya Abdullah bin Rawah, gitu ya. Tapi Allah terus menghancurkannya sampai mengatakan ala kullama yud'a ma'allahi batil, kata Abdullah bin Rawah, apapun yang disembah selain Allah batil. Sambil tiba-tiba ada yang berteriak mengatakan ahlaktani ya Abdul Rawah, kamu hancurkan aku ya Abdul Rawah, dan itu terdengar oleh istrinya daripada Abu Darda. Ada suara. Iya. Maka saat itu nggak dipedulikan. Tapi nggak usah kepo-kepo, jin mana ya, dari mana itu jinnya, siapa suaranya, laki apa perempuan, gitu ya, nggak usah, pokoknya ada suara, gitu ya. Jadi kalau mengatakan patung itu ada jin, memang begitu, tidak terlepas patung apa dan apa. Makanya punten, hati-hati dengan kalau seandainya ada patung, apalagi kalau yang namanya itu diagung-agungkan atau apa, na'udzubillah. Kita kembali lagi, datanglah Abu Darda, begitu datang Abu Darda, siapa yang menghancurkan Tuhanku ini? Siapa yang menghancurkan Tuhanku? Itu Abdullah bin Rawah marah. Siapa yang marah? Abu Darda. Marahnya kepada Abdullah bin Rawah? Bukan. Marahnya sama patung.
Kamu itu udah saya sembah, jaga diri aja nggak bisa. Marahnya ke dia, bukan ke Abdullah bin Rawahah marahnya. Ya, marahnya ke patung. Kita bilang marah, kira-kira kita marahnya, pasti marahnya sama siapa? Ternyata Abu Darda marahnya bukan ke Abdullah bin Rawahah, tapi apa? Marahnya sama patung. Patung itu, gimana kamu itu katanya Tuhan? Mau jaga aku gimana? Jaga dirimu aja sendiri nggak bisa. Ini patangan patah, kaki patah, kepala patah. Udah, kamu ini nggak berguna. Datang langsung ke Abdullah bin Rawahah mengatakan, ya Abdullah bin Rawahah, ajarkan saya untuk masuk Islam. Diajarkan, masuklah Islam. Maka saat itu kalau ada Abu Darda, paling sering Abdullah bin Rawahah mengatakan, ijlis bina wa nu'min sa'ah. Yuk kita beriman 1 jam. Yuk kita beriman 1 jam. Itu gambaran indah. Makanya kalau ada teman kita lagi santai, beriman 1 jam ya. Enggak, saya cuma ada setengah jam. Oke, beriman setengah jam ya. Itulah ya. Kita mau iman berapa lama nih? Setengah jam. Setengah jam. Artinya adalah kalau di majelis ta'lim insya Allah menambah apa? Keimanan. Begitu ya. Jadi ini kebiasaan punten Abu Darda dan punten siapa tadi? Abdullah bin Rawahah dengan mengatakan ijlis bina wa nu'min sa'ah. Iya. Kita lanjutkan lagi. Apalagi manakib atau keistimewaan-keistimewaan yang ada dari yang namanya Abdullah bin Rawahah. Masya Allah, tabarakallah. Ini kata-kata yang indah. Ini pernah dengar kan? Waktu Rasulullah dalam perang Badar, itu kan ada tawanan ya. Tawanan itu kan 70 orang tawanan dalam perang Badar. Sudah tahu kan perbedaan pendapat antara Abu Bakar dan Umar? Kalau Abu Bakar dengan 70 tawanan ini, kata Abu Bakar, ya Rasulullah ini 70 tawanan perang Badar ini, baiknya kita tebus sajalah sama mereka. Siapa tahu nanti mereka beriman. Mereka kan saudara kita, mereka kan masih famili kita, orang Mekah, gimana tebus sajalah. Itu kata Abu Bakar. Kata Umar apa? Apa Umar bin Khattab? Ya Rasulullah, dia itu telah mengusir kita, telah memusuhi kita, potong aja lehernya Rasulullah. Itu kata Umar. Itu kan Umar bin Khattab begitu kan? Ini Abu Bakar pendapat gini, Umar bin Khattab begini. Aduh mana nih? Oh, udah saya cari nih. Kata Rasulullah, orang yang boleh dikatakan dari kaum Ansor. Tanya, apa pendapat Ansor? Andai kaum Ansor yang mengatakan, kata kayaknya gitu. Benar, ditebus aja. Oh langsung. Kalau kata Ansor mengatakan, kata siapa? Abdullah bin Rawahah dipanggil. Ya Abdullah, ini Abu Bakar bilang tebus. Ini Umar bin Khattab bilang penggal. Kata Umar bin Khattab, ya Rasulullah, dia itu tidak layak untuk hidup. Kenapa memusuhi kita? Kita penggal aja, selesai ya Rasulullah. Mumpung mereka saudara kita penggal aja. Itu kata Umar. Kalau Abu Bakar tidak. Ditanya Abdullah bin Rawahah, ya Abdullah bin Rawahah, gimana pendapatmu? Tahu Abdullah bin Rawahah jawabannya apa? Ya Rasulullah, gini aja. Kira-kira ketebak mau bilang apa Abdullah bin Rawahah? Ya Rasulullah, gini aja. Madinah itu kan banyak lembah. Dan Madinah itu banyak kayu bakar. Nah di lembah itu kita simpan kayu bakar, nyalakan apinya, 70 orang itu lempar ke sana semua ya Rasulullah. Lebih dahsyat itu ternyata Abdullah bin Rawahah. Ya Rasul, aduh ini tambah dahsyat lagi ternyata. Idenya Abdullah bin Rawahah tidak ke Abu Bakar, tidak ke Umar. Tapi kalau secara bahasa lebih dahsyat bakar katanya. Kenapa? Karena kita tidak menerima lembek-lembek dalam syariat. Ini perang pertama ya Rasulullah. Berarti punten menunjukkan Abdullah bin Rawahah hatinya apa? Tegas. Gak ada belok kanan, belok kiri. Lurus Abdullah bin Rawahah. Ini adalah perang pertama. Ini adalah orang menghina Islam, menghina syariat, menghina Rasulullah. Biar orang tidak lagi main-main menghina Islam. Tidak lagi main-main menghina Rasulullah. Bakar ya Rasulullah. Itu menurut Abdullah bin Rawahah. Akhirnya Rasul merenung dan diambillah pendapatnya siapa? Abu Bakar. Lihat dalam perjalanan kisah perang Badar, ada kalau tidak keliru di kisahnya Abu Bakar atau di kisahnya Umar, ini insya Allah ada pernah disampaikan. Iya, perbedaan pendapat. Kalau nggak keliru, ada di kisahnya Umar ibn Khattab. Insya Allah cari lagi di YouTube-nya, insya Allah ada di MRBJ ini ya, tentang Umar ibn Khattab. Ya. Lanjut lagi, lihat kokohnya. Berapa menit lagi adzannya? Berapa? 10 menit lagi ya, insya Allah cukup. Ya, Masya Allah. Kita lihat lagi, siapa lagi? Luar biasa. Ini adalah tentang Abdullah bin Rawahah diberikan oleh Rasulullah SAW kepercayaan. Kepercayaan apa? Kepercayaan untuk menyelesaikan keuangan di kota Khaybar. Gini, Khaybar ini adalah orang-orang Yahudi ya, yang diusir dari Madinah karena telah melanggar janji. Maka pindahlah ke Khaybar.
Ternyata di Khaybar mereka menyiapkan pasukan untuk menggempur Madinah. Namun sebelum mereka datang ke kota Madinah, Rasulullah sudah datang duluan. Maka terjadilah pertempuran di Khaybar. Berbulan-bulan akhirnya kalahlah Khaybar, tumbanglah Khaybar. Khaybar ini tanahnya subhanallah ribuan yang namanya pohon kurma di Khaybar ini. Subur, sangat subur. Iya, izin saya minum dulu. Bismillah. Di Khaybar ini adalah tempat yang sangat subur sekali. Bayangkan saja, iya. Di Khaybar ini tempat yang sangat subur. Lalu banyak para sahabat yang menjadi kaya raya. Karena apa? Karena keadaan Khaybar ini. Luar biasa. Karena cara untuk membagi tanah di Khaybar pada waktu itu, caranya bagaimana? Kan mau bagi-bagi tanah kan dengan para pejuang. Gimana caranya? Luar sekali. Luar biasa. Akhirnya gini. Misalnya caranya. Mana kudamu wahai fulan misalnya. Kudanya siapa? Taruhlah kudanya Abdullah bin Roha misalnya. Mana kudamu wahai Abdullah bin Roha yang digunakan perang ini? Iya, silakan. Suruh duduk di sini kudanya. Lalu apa? Startnya di sini, ditepuk. Suruh lari. Kenceng kuda itu lari sampai kuda itu berhenti. Berarti tanahmu di situ. Dari mulai sini sampai sana. Jadi tinggal hitung berapa misalnya 2 kilo sini, 2 kilo sini, 2 kilo sini, 2 kilo sini. Begitu cara membaginya. Saking apanya? Saking banyaknya tanah Khaybar. Cara pembagiannya gitu. Iya, di tanah Khaybar. Bukan hanya itu, Umar bin Khattab yang pusing. Ya Rasulullah, bingung saya ini kenapa? Banyak tanah ini, saya jadi, aduh berat nih di akhirat gimana tanah saya lebar banget ini. Ada saran nggak ya Rasulullah untuk biar saya ini tenang gitu dengan tanah saya yang luas ini? Gampang kan terus apa? Wakafkan aja. Yes, saya wakafkan. Keren itu. Ada nggak yang bingung? Aduh, mobil bingung nih, perpanjangnya ada 5 mobil gimana ya? Gampang, wakafkan 1, wakafkan 2 beres ya. Saya bingung ini, tanah banyak, wakafkan itu cara selesai masalah itu begitu. Coba kalau mengatakan datang ke kiai sekarang, kiai ini saya punya tanah begini, punya rumah gini, gimana ya caranya ya? Kalau kiainya wakafkan, enak aja. Ini cara tercepat dan beruntung, wakaf, Masya Allah, wakaf. Ini kalau seandainya mau wakaf apa saja ke MRBJ, insya Allah bisa selesai semuanya. Kenapa? Ada kan badan wakafnya di sini kan? Saya mau wakafkan ini, saya wakafkan ini, wakaf ini selesai. Tapi boleh nggak wakaf mobil? Boleh, serahkan aja. Biar nanti badan wakaf yang mengaturnya semuanya. Ada tanah atas nama, serahkan. Kenapa? Itu cara menyelesaikan masalah. Itu Umar bin Khattab. Beda dengan bukan dengan kita, dengan saya lah. Saya mah nggak mau kita kalau bunda mah ayahanda mah soleh banget. Beda sama saya lah gitulah caranya. Daripada kita kata ibu yang nggak begitu mah kita enak aja, kamu aja kali gitu. Jadi itu dengan saya, beda dengan saya. Dia punten usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah. Punten. Maka saat itu tanah yang begitu lebar, akhirnya nih gaya-gaya kan udah sahabat udah kebagian ini. Tapi masih lebar, masih tanah masih ada. Banyak. Akhirnya orang-orang Yahudi nggak mau diusir lagi dari sana. Udah di Madinah diusir, pindah ke Khaybar, Khaybar diusir lagi kemana kan? Mencoba untuk menyampaikan keinginannya. Apa keinginannya? Ya Rasulullah, saya hanya memberikan saran. Ini Khaybar ini luas sekali nih. Tanahnya luas sekali. Kalau mau nih, saya nawarkan. Biarkan kami tetap di Khaybar tinggal, jangan diusir. Walaupun kami sudah tidak punya hak milik lagi. Tapi kami tetap tinggal di sini. Kami akan atur semuanya. Kami akan urus semuanya. Pepohonannya, kurmanya. Dan nanti panen kita bagi. Terserah bagaimana cara pembagiannya. Rasulullah oke juga ini. Bagus. Daripada nanti nggak terurus. Oke, berarti ini bisnis bersama orang yang tidak beriman kepada Allah. Sah-sah saja. Bisnis silahkan. Iya. Mau lamaran kerja diterima. Waduh, nggak jadi kenapa? Beda akidah. Ya, kalau gitu kapan kerjanya mungkin. Tapi kalau diutamakan kepada yang muslimin, muslimat, afdal, baik. Tapi kalau dapat kerjaan ternyata harus tidak bersama dengan orang yang tidak seiman. Kalau untuk bisnis silakan saja. Iya. Punten, akhirnya apa yang terjadi? Oke, sepakat. Saya percepat ini. Setiap tahun harus ada orang yang menyelesaikan keuangan ini. Hitung. Dan yang cerdas, pinter, bahasanya juga lugas, apalagi memang ahli di kota Madinah,
Maka Abdullah bin Rawahah ini dijadikan punten, kalau sekarang bagian keuangan lah gitu ya. Bagian ngitung keuangan, nagih semuanya datang ke sana. Ini Abdullah bin Rawahah. Cukup dilihat gini, pohon kurma. Misalnya ini dari mana nih? Ini dilihat. Segini kurma, segini, diperkirakan sekian beratnya. Sekian ton misalnya. Dapat sekian ton. Setelah itu kira-kira harga dihitung, sekian. Itu benar kalau panen tepat sekali dengan hitungan Abdullah bin Rawahah. Dahsyat itu. Kalau kita mah hitungan kalkulator ini ya. itu juga dilihatin. Padahal itu punten, ya, ngelihat pohon. Dan yang paling hebat lagi, kurma itu kan macam-macam. Tidak satu bentuk kurma itu. Ada kurma ini. Dan beliau tahu kalau kurma ini segini, panen segini, harga sekian, berarti akan berat sekian, berarti uangnya sekian, ini sekian. Tahu. Andai pun ada kurma, yang mana kurma itu bercampur antara kurma ini dan kurma dalam satu kebun, itu bisa kedeteksi. Itu dahsyatnya siapa? Abdullah bin Rawahah. Rasulullah kalau milih nggak pernah keliru. Emangnya kita memilih suka keliru? Abdullah bin Rawahah dipilih Rasulullah tidak keliru. Ini dan ini tepat sekali dengan hitungan yang luar biasa karena kecerdasan. Pintar. Nah punten, selesai dihitung segini, dapat dihitung segini, dikalkulasikan tepat hitungan Abdullah bin Rawahah. Persis sekali. Tepat sekali. Maklum orang Yahudi lagi mau datang. Abdullah, ya. Ini lihat, kami sudah siapkan ini. Satu peti emas. Emas permata semuanya. Ini ambil untukmu. Tapi punten, ini catatan ganti segini. Pengen dia apa? Jadi setoran pajak, setorannya berubah. Iya. Jadi apa? Ininya tadinya misalnya ke Rasulullah 60% gitu ya. Ke ini 40%. Langsung dibilang, sekarang gini aja, ini untukmu. Tapi tolong ini hitungan akhirnya, kalau tadi panen ini misalnya 100 ton, bilang aja 80 ton. Nanti kan lumayan gitu kan. Ini untukmu. Bisa dipahami gak itu ya? Subhanallah. Apa yang dikatakan luar biasa. Abdullah bin Rawahah dengan mengatakan sambil melihat. Jadi gimana? Ini untukmu. Ini emas loh. Asli nih. Sekian. Terus ini begini. Nanti tolong potong begini. Diriswah, disogok lah. Apa kata Abdullah bin Rawahah? Wallahi, demi Allah. Ini kata Abdullah bin Rawahah. Innakum la abghadul khalq ala wajhil ardi baqattu. Demi Allah, tidak ada makhluk yang paling aku benci di dunia ini kecuali bangsa seperti kalian ini. Iya. Yang paling aku benci, ya. Dan demi Allah tidak ada yang paling aku cintai di dunia ini kecuali Rasulullah. Kata Abdullah bin Rawahah, tapi ingat, dengan kebencianku kepadamu, saya tidak akan pernah menzolimimu. Dengan cara yang seharusnya 100 ton, jadi dibikin misalnya 150 ton, biar sengsara gitu. Nggak mungkin. Iya. Walaupun saya benci kepadamu dan makhluk yang paling aku benci itu makhluk seperti kalian, tapi aku nggak mungkin menyakitimu. Iya. Tapi walaupun aku mencintai Rasulullah, itu pun nggak mungkin saya memberikan hak yang bukan hak Rasulullah. Maka saya akan tetap adil dalam masalah ini. Maka bilang orang Yahudi mengatakan bihada qamatis samawati wal ard. Dengan gaya ini maka langit akan tegak, bumi akan terhampar. Kata-katanya. Apa maknanya? Kita lanjutkan setelah adzan, insyaallah. Silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Subhanallah. Kita lanjutkan. Ketika disampaikan, tidak diterima riswahnya, tidak diterima sogokannya. Itu yang namanya pimpinan Yahudi di Khaybar langsung spontan mengatakan bihadza qamatis samawati wal ard. Dengan seperti ini, maka akan terlaksana yang namanya bumi tetap tegak atau langit tetap tegak. Lalu bumi tetap terhampar. Mananya apa? Mananya adalah kemakmuran akan terjadi, kedamaian akan terjadi, langit tidak akan menjadi di bawah, bumi tidak akan pernah menjadi di atas. Tetap aja segitu. Mananya apa? Hak adalah hak, batil adalah batil. Kalau yang diberikan tugas atau yang namanya pemimpin menjadi seperti ini. Tidak menerima apa? Riswah. Yang menjadikan langit di bawah dan bumi di atas karena riswah. Riswah itu apa? Sogokan. Bisa jadi yang tidak diterima karena dapat sogokan, diterima. Yang seharusnya ini adalah salah karena disogok, jadi benar. Yang seharusnya benar karena disogok, disalahkan. Kenapa? Karena riswah, bahaya riswah itu. Maka ini kata-kata yang luar biasa ya. Dengan seperti ini maka bumi akan tetap di bawah. Langit akan tetap di atas. Maknanya apa? Kebenaran akan tetap terjaga. Dengan adil seperti ini. Adilnya mana? Adilnya adalah engkau yang paling aku benci, tapi aku tidak akan menzolimimu. Aku benci sama kamu, tapi aku gak menzolimimu. Bahkan engkau tuh yang paling aku benci, tapi aku gak bakal menzolimimu. Rasulullah yang paling aku sayangi, paling aku cintai, tapi aku tidak akan pernah memberikan sesuatu yang bukan haknya Rasulullah. Hebat itu. Siapa? Abdullah bin Rawahah. Sampai keadilan ini, Abdullah bin Rawahah menggambarkan kekokohan, kekuatan yang sangat dahsyat. Ini adalah Abdullah bin Rawahah. Subhanallah. Iya, kita lanjutkan lagi. Lalu Abdullah bin Rawahah kalau melihat secara kekuatan, imannya, pendapatnya, dahsyat sekali. Nggak ada kiri kanan kiri, tapi lurus, lurus dan lurus. Saya lanjutkan. Abdullah bin Rawahah disampaikan oleh istrinya, ternyata Allahu Akbar. Jadi setelah Abdullah bin Rawahah wafat, ya, ada salah seorang sahabat yang melamar kepada istrinya Abdullah bin Rawahah setelah menjanda. Punten, ya. Setelah menjanda, maka menikahlah.
Lalu ditanya alasannya. Saya yang pertama kali menikah denganmu itu karena saya ingin belajar darimu bagaimana sikap Abdullah bin Rawahah saya akan ikuti. Jadi ingin tahu sikap Abdullah bin Rawahah seperti apa. Agar saya ingin mengikuti Abdullah bin Rawahah. Saking cintanya kepada Abdullah bin Rawahah harus belajar kepada orang yang terdekat dengan Abdullah bin Rawahah. Siapa? Istrinya. Jadi menikah dengan istrinya atau dengan janda yang namanya istrinya Abdullah bin Rawahah gitu ya, bukan istri Abdullah kan sudah wafat. Masa istri masih punya suami dinikahi lagi? Enggak, tapi apa? Maksudnya dengan jandanya, ya. Setelah menikah, ketika ditanya kenapa kamu itu menikah denganku? Jawabannya karena aku ingin berguru kepadamu untuk menyampaikan bagaimana sikap dan sifat Abdullah bin Rawahah setiap harinya. Saya akan pelajari. Kenapa? Karena saya sangat mencintai Abdullah bin Rawahah. Jawabannya diantaranya, Abdullah bin Rawahah tidak pernah keluar rumah kecuali sholat 2 rakaat. Mau keluar rumah? Allahu Akbar. Sholat 2 rakaat. Allahu Akbar. Lalu apa lagi? Abdullah bin Rawahah juga tidak pernah begitu masuk rumah kecuali sholat 2 rakaat. Coba, ini Abdullah bin Rawahah. Sampai mengatakan, waduh ini aja udah kaget nih. Kata suaminya yang sekarang, waduh ini Abdullah bin Rawahah, diikuti. Mau masuk ke rumah sholat 2 rakaat, atau begitu masuk ke rumah 2 rakaat, keluar rumah 2 rakaat. Kenapa? Dan Abdullah bin Rawahah tidak pernah ada sesuatu kecuali menyampaikan kepada Allah. Kenapa? Karena dia ini adalah punten, menjadi seorang yang namanya hamba Allah. Punten ya, kalau saya sampaikan sedikit kita lihat di zaman ataupun dalam perjalanan Isra Mi'raj. Kan ada subhanalladzi asra bi abdihi, tidak disebut bi nabiyhi, tidak disebut bi Muhammadin, tapi bi abdihi. Gelar penuh dengan cinta apabila Allah memberikan kepada seorang, maka dikatakan hamba. Hamba bi abdihi, hambanya. Karena saking cintanya dikatakan hambanya. Maka kalau sudah ada kata-kata hamba dalam Al-Quran itu adalah panggilan cinta. Panggilan cinta. Maka diucapkan mengatakan karena dia seorang hamba. Yang menyatakan dirinya hamba Allah. Keluar rumah, sholat. Kalau gambaran mah izinlah gitu ya. Masuk rumah, sholat. Itu adalah yang terbiasa dilakukan oleh Abdullah bin Rawahah. Iya. Ikhtitamnya. Abdullah bin Rawahah. Abdullah bin Rawahah bukan hanya sekedar itu yang akan dilihat, ternyata Masya Allah, Tabarakallah. Ini pelajaran buat kita. Simpan baik-baik. Di perjalanan yang lalu dari kisah-kisah para sahabat ini, dipilihlah 3 panglima perang dalam perang Mu'tah. Pertama, pimpinan perang Zaid bin Harithah. In usiba Zaid, apabila Zaid wafat, ganti kepada siapa? Yang namanya sahabat Rasul, Ja'far bin Abi Thalib. Apabila Ja'far bin Abi Thalib wafat, maka pindahlah kepada siapa? Abdullah bin Rawahah. Dan apabila Abdullah bin Rawahah, maka pilihlah siapa yang kalian pilih. Ternyata jatuhnya nanti kepada siapa? Khalid bin Walid. Ini Abdullah bin Rawahah. Maka siap Abdullah bin Rawahah. Hari Jumat berangkat pagi. Pasukan berangkat pagi setelah subuh, cabut, berangkat. Semua pasukan berangkat. Abdullah bin Rawahah belum berangkat. Kisah ini. Apa yang terjadi? Abdullah bin Rawahah tidak berangkat. Kenapa? Karena kalau pasukan berangkat taruhlah jam 7 atau jam 8. Namanya pasukan pelan-pelan. Tapi Abdullah bin Rawahah nanti kalau sendiri bisa memacu kudanya lebih cepat dan bisa mengejar pasukan. Karena sendiri. Apa yang diinginkan Abdullah bin Rawahah? Ingin dulu mendapatkan sholat Jumat berjamaah dengan Rasulullah. Lihat ya, saking cintanya. Begitu selesai Rasulullah sedang khutbah. Ngelihat Abdullah bin Rawahah, pasukan udah berangkat. Ini kok di sini nih? Selesai Jumat, Abdullah kamu belum berangkat? Belum ya Rasulullah. Kenapa? Saya ingin sholat Jumat bersamamu dan saya ingin dulu berjamaah bersamamu. Maka setelah itu saya akan berangkat karena saya akan sendiri bisa lari dengan cepat. Rasulullah sambil wajah menggambarkan tidak senang. Demi Allah wahai Abdullah bin Rawahah. Kata Rasulullah, 1 langkah menuju ke medan perang, fisabilillah, 1 langkah saja, belum bisa terbayar dengan dunia seperti isinya. Bisa dipahami itu ya? Anda keliru Abdullah bin Rawahah. Kenapa? Anda telah menghilangkan pahala yang begitu besar berjalan di medan perang. Kamu mengambil sesuatu yang lebih kecil, sementara untuk segera berangkat itu lebih besar pahalanya. 1 langkah di medan perang, 1 langkah di jalan Allah,
ini lebih besar daripada kekayaan dunia serta isinya. Satu langkah itu. Abdullah bin Rawaha langsung, ya Allah, kenapa saya melakukan kekeliruan? Ya Rasulullah, doakan saya biar saya syahid di sana. Saya kayaknya kekeliruan ini tidak akan bisa terbalas kecuali saya syahid di sana. Itu keinginannya. Jadi kayaknya kesalahan saya ini, kekeliruan saya ini, kayaknya akan menghantui kehidupan saya. Maka saya hanya ingin satu, menebus kekeliruan ini, ingin mati syahid di sana. Itulah gambarannya. Kan terkabul jadi mati syahid di sana. Ayahanda bunda, ada beberapa ulama yang luar biasa menggambarkan ini. Ayahanda bunda kalau ke majelis taklim, itu fisabilillah bukan? Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fisabilillah hatta yarji'a. Sekarang dari rumah ayahanda bunda ke tempat ini berapa langkah? Satu langkah ke majelis taklim itu lebih baik daripada bumi serta isinya. Kaya semuanya ibu bapak ini. Kenapa harus menjadi kecil orang yang duduk di majelis taklim? Kekayaan digenggam. Kenapa? Karena duduk di majelis taklim. Belum lagi dosa terampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Akhirnya berperanglah. Singkat yang ingin saya sampaikan. Punten usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Iya. Dalam keadaan yang sangat luar biasa ini, Abdullah bin Rawaha melihat pasukan. Izin 2 menit, iya. Saat dalam peperangan ini, maka siapa? Ini sudah wafat. Siapa yang sudah wafat? Ja'far bin Abi Thalib sudah wafat. Yang pertama Zaid bin Harithah sudah wafat, tinggal Abdullah bin Rawaha mengambil pedangnya, mengambil benderanya. Bendera yang sudah tumbang diambil. Yang nama syaitan pasti akan mengganggu. Nanti kamu mati, nanti kamu mati. Tidak ada orang yang ingin melakukan kebaikan kecuali syaitan datang menggoda. Termasuk kepada Abdullah bin Rawaha, seorang sahabat yang kuat keinginannya, bahkan keinginan luar biasa. Tapi pas saat membawa bendera, itu tahu akan dirinya akan wafat, syaitan mengganggu. Maka disitulah beliau menasihati sendiri. Panjang ya, tapi saya kutip saja yang pendeknya. Dengan kalimat, ya nafsi, illa taqtuli tamuti, hadha himamul mauti qad laqaiti, wa ma tamuti faqad a'taiti, in taf'ali fi'lahuma huditi. Masya Allah, ini kata-kata atau singkatnya. Hai jiwaku, jika engkau tidak terbunuh saat ini, nanti juga pasti akan mati. Begitu. Dan jika sekarang mati, berarti ini terhormat untuk mati syahid. Bukankah untuk keluar dari jauh-jauh untuk mengejar mati syahid? Jangan sampai disia-siakan tentang kematian syahid ini. Baru Allahu Akbar maju dan wafatlah syahid di sana. Sampai hari ini kuburan daripada panglima perang ini yang 3 ini berada di mana? Lokasinya kalau sekarang masuk di Yordania. Ini adalah tentang yang namanya Abdullah bin Rawaha. Sampai Rasulullah pun mengatakan ustushhida Abdullah bin Rawaha. Intinya Abdullah bin Rawaha adalah seorang syahid, ya, seseorang berperang dengan pedangnya dan seseorang berperang dengan lisannya. Hari ini kita berbicara tentang Abdullah bin Rawaha. Nanti semoga Allah pertemukan kita bersama Abdullah bin Rawaha di surganya. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khair ala husni istima'ikum. Lakum minni al-hubbu wa du'a. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin.